Selamat datang di Apa Sih? Bersama Yolanda Cinderakasih. Minggu lalu, Kaleidoskop Voi sudah flashback ke berita-berita buruk yang tersiar sepanjang tahun 2020. Habis gelap, terbitlah terang. Badai pasti berlalu. Maka dari itu, sekarang mari kita ingatkan berita-berita baik yang terjadi sepanjang tahun 2020. Pada konten sebelumnya, sudah dikatakan kalau kasus-kasus korupsi yang terbongkar pada tahun 2020 termasuk dalam berita buruk dan berita baik. Mengapa demikian? Karena ini membuktikan kalau KPK masih kuat. Meski kabar melemahnya KPK kencang berhembus sejak RUU KPK disahkan pada tahun 2019, kepemimpinan dengan sistem baru KPK seakan berusaha membuktikan kebalikannya di tahun 2020. Bukan hanya KPK yang tetap berdiri kuat. Sektor lain di Indonesia juga banyak yang sedang diperkuat. Salah satunya adalah sektor pariwisata, seperti Labuan Bajo yang sedang dikembangkan menjadi destinasi super premium. Terbukti, banyak orang yang berbondong-bondong liburan ke sana dan mau banget untuk liburan ke sana. Tapi kita tunggu pandemi reda dulu ya. Setiap perkembangan yang dihasilkan oleh Indonesia juga menjadi modal bagi Indonesia untuk semakin dikenal di dunia. Bahkan dipercaya menjadi tuan rumah acara ini dan itu. Salah satunya, pertemuan Partnering for Green Growth and the Global Goals atau P4G yang bakal diadakan pada tahun 2022 nanti. Bisa dilihat kan, infrastruktur di Indonesia memang jauh berkembang dan jadi makin bagus-bagus. Sampai-sampai Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dinobatkan sebagai stadion termegah di kawasan Asia Tenggara. Gelar ini resmi dinyatakan oleh Asian Football Confederation atau AFC pada 1 Mei 2020. Bukan cuma stadionnya doang, pemainnya juga nggak kalah mendunia. Awalnya Bagus Kahvi, salah satu tunas muda pesepak bola Indonesia, menjalani proses pemulihan cedera di Belanda. Tapi pada akhirnya, setelah mendapat dorongan dari banyak pihak, Bagus kini bergabung dengan FC Utrecht yang berkompetisi di Liga Belanda. Pencapaian anak bangsa di kancah internasional bukan hanya itu saja tahun ini. Siswa-siswi Indonesia juga berhasil menyapu bersih seluruh gelar juara di Lomba Matematika Daring Internasional. Nama lombanya itu adalah International Universal Mathematics Competition atau IUMC. Jumlah pesertanya ada 545 orang yang berasal dari 36 negara. Acara ini digelar pada tanggal 11 sampai 18 Juli 2020 dan dibagi menjadi 2 level, yaitu junior untuk peserta di bawah 14 tahun dan senior untuk peserta berumur 14 sampai 17 tahun. Juaranya berarti ada 6 kan? Juara 1 sampai 3 untuk level junior dan juara 1 sampai 3 untuk level senior. Nah, itu semuanya disabet sama putra-putri dari Indonesia. Bukan hanya lomba matematika. Pelajar Indonesia juga berprestasi dalam ajang Online World School Debating Championship atau OWSDC 2020. Acara ini merupakan lomba debat internasional yang diadakan secara daring pada 17 Juli sampai 2 Agustus 2020. Tim Indonesia yang difasilitasi Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas Kemendikbud mengirimkan 3 siswa. Satu di antaranya meraih gelar Top 5 ESL Best Speaker dan Top 10 Open Best Speaker. Kedua gelar ini diraih oleh perwakilan Indonesia untuk pertama kalinya. Tahun 2021 nanti bakal ada 2 kompetisi debat dunia lagi yang akan dilangsungkan. Yang pertama di bulan Februari yaitu OWSDC 2021 dan yang kedua di bulan Juli yaitu Macau WSDC 2021. Semoga Indonesia bisa ikut dan menang lagi ya, apalagi di dunia e-sports. Kita udah tahu lah ya, kalau di Indonesia ini banyak banget tim e-sports yang jago dan rutin menang di pertandingan internasional. Tahun ini pun, tim e-sports Indonesia menorehkan prestasi. Salah satunya adalah tim Bigetron Red Alliance yang menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia dan diumumkan menjadi juara dunia
ajang PUBG Mobile World League atau PMWL Zona Timur 2020 pada tanggal 9 Agustus 2020 lalu. Sedangkan pada bulan November, 2 orang atlet cabang olahraga angkat besi yang ikut dalam perlombaan International Weightlifting Federation atau IWF Online Youth World Cup 2020 berhasil mempersembahkan beberapa medali untuk Indonesia. Ada Rizky Juniansyah yang berhasil menyabet 3 emas dan Muhammad Faatir yang meraih 2 emas serta 1 perak. Mereka berdua sama-sama masih berumur 17 tahun loh. Jadi makin gak sabar ya buat nonton pertandingan olahraga yang diadakan secara konvensional lagi. Mungkin kerinduan kita bisa terobati pada PON ke-20 yang bakal diselenggarakan tahun 2021 nanti. Perhelatan ini memang ditunda, tapi kayaknya penundaan ini juga menjadi sebuah berkah deh bagi Papua sebagai tuan rumah. Soalnya pihak penyelenggara jadi lebih siap dengan segala infrastruktur yang dibutuhkan. Selain prestasi di bidang olahraga, masih banyak anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di industri lain. Contohnya, 2 orang seniman Indonesia yang masuk ke daftar Forbes Asia 30 Under 30, yaitu ada Isyana dan Niki. Ada juga 4 orang Indonesia yang masuk ke daftar 100 selebritas Asia berpengaruh, yaitu Rich Brian, Cinta Laura, Agnes Mo, dan Raisa. Meski pandemi membuat banyak acara cancel, semua serba di rumah, dan aktivitas serba online, hal ini sepertinya memberikan para seniman waktu lebih banyak untuk bisa menetaskan karya baru. Mulai dari para artis yang booming karena adanya tren di TikTok, Britney Spears yang berkolaborasi dengan Backstreet Boys, Coklat dengan formasi barunya, Taeyeon yang comeback, Eminem dengan album barunya, sampai David Ellefson, basis Megadeth, yang mengeluarkan novel fiksi. Album yang rilis tahun ini juga ternyata tetap banyak, walaupun banyak tour yang ditunda. Beberapa di antaranya adalah Selena Gomez, Rare, Halsey, Manic, Tame Impala, The Slow Rush, Sal Priadi, Berhati, The 1975, Notes on a Conditional Form, King Krul, Man Alive, Dua Lipa, Future Nostalgia, Nadine Amizah, Selamat Ulang Tahun, The Strokes, The New Abnormal, Pearl Jam, Gaigoton, Mocha, Day by Day, sampai White Shoes and the Couples Company 2020. Taylor Swift pun, yang biasanya mengeluarkan album beberapa tahun sekali, tahun ini mengeluarkan 2 album kejutan sekaligus. Yang pertama itu Folklore, yang dirilis pada 24 Juli, dan yang kedua adalah Evermore, yang dirilis pada 10 Desember. Bahkan Princess Nokia mengeluarkan 2 album pada hari yang sama, yaitu tanggal 26 Februari 2020. Yang pertama adalah Everything Sucks, dan yang kedua adalah Everything is Beautiful. Bukan hanya industri musik saja, film dan series juga seakan tak henti-hentinya mengeluarkan judul baru untuk menemani kita yang di rumah aja. Masih ingat ramainya serial Itaewon Class atau The World of the Married di awal pandemi. Sampai-sampai muncul kiasan penonton drakor angkatan pandemi. Dan baru saja tamat adalah keramaian drakor startup. Munculnya Disney Plus di Indonesia juga menambah rentetan daftar panjang tontonan masyarakat Indonesia. Tentunya selain Netflix, Apple TV, iFlix, Viu, dan masih banyak platform streaming lainnya. Selain live action Mulan yang ramai dibicarakan di mana-mana, dirilis juga serial Loki, The Prom, My Lecturer My Husband, film dokumenter Billie Eilish, Wonder Woman, MTV Cribs, acara televisi tahun 90-an, sampai belakangan ini serial The Queen's Gambit dan The Crown sangat menyita perhatian publik. Tak berhenti di situ, Netflix masih mengumumkan serial-serial baru yang menanti lainnya. Pun, banyaknya konser dan festival musik yang dibatalkan sehingga masuk ke berita buruk tahun 2020 tidak sepenuhnya buruk. Karena beberapa gelaran besar malah dihadirkan virtual secara gratis. Jadinya semua orang, baik yang sudah nabung ataupun yang belum, sama-sama bisa menyaksikannya. Seperti We The Fast, Synchronize Fast, dan Jakarta Warehouse Project atau DWP. Bulan Juli lalu juga sebetulnya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sudah mulai berlaku di Jakarta.
tapi sepertinya penerapannya belum merata. Selain karena pandemi yang mengharuskan semua-semuanya serba steril, banyak juga tanggapan dan keluhan dari banyak pihak terkait larangan ini. Semoga saja dunia segera membaik ya, supaya kita merasa aman lagi. Dan larangan yang bertujuan baik ini bisa betul-betul dijalankan untuk bumi yang lebih sehat. Mungkin berita baik secara general terkesan sedikit dan itu-itu saja. Tapi kita boleh yakin kalau kehidupan kita masing-masing dihampiri oleh setidaknya satu kabar baik tahun ini. Ada yang mau berbagi kisah bahagianya tahun 2020 ini? Menikah mungkin, dapat pekerjaan baru, atau mencapai goals tertentu? Komen di bawah dong. Mention media sosial @voy.id juga boleh. Dan yang penting, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya kita terus terhubung.